Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan laju inflasi di bulan November yang tercatat sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lantas bagaimana dengan adanya momentum dari libur Natal dan Tahun Baru? Akankah melonjak kembali atau tidak? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan November sebesar 5,42% secara tahunan. Bahan pangan, transportasi menjadi pendorong utama level inflasi di bulan November tahun ini. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada November 2022 mencapai 0,09% secara bulanan. Namun secara tahunan atau year on year, inflasi bulan ke-11 mencapai 5,42%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto menjelaskan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok dan transportasi di tanah air. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan adalah komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota. Setianto menyebut dari komoditas penyumbang inflasi tersebut, kontribusi terbesar pada kelompok transportasi, yakni 15,45% dengan andil 1,86% dalam perhitungan inflasi secara tahunan. Pada November 2022 ini, terjadi inflasi sebesar 5,42% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 107,05 pada November 2021 menjadi 112,85 pada bulan November 2022. Kalau kita lihat tingkat inflasi tahun kalendernya pada November 2022 ini yaitu sebesar 4,8. Berdasarkan provinsi, inflasi di Sumatera tercatat paling tinggi di Kota Bukit Tinggi sebesar 7,01%, lalu di Kalimantan tertinggi ada di Tanjung Selor sebesar 9,2%, dan kemudian di Jawa tertinggi di Jember sebesar 7,76%. Sementara inflasi terendah dari 90 kota diamati ada di Ternate sebesar 3,26%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, menakar laju inflasi hingga akhir tahun 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom, co-founder, dan juga Dewan Pakar Institute of Social, Economic, and Digital. Ya, selamat pagi, Pak Rian. Pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat, luar biasa. Yes, terima kasih atas waktunya. Ini menarik. Laju inflasi di bulan November ini tercatat turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya dari 5,71 menjadi 5,42%. Begitu. Anda melihat apakah memang laju inflasi kita ini sudah mulai terkendali, Pak Rian? Nah, tadi disampaikan oleh pejabat dari BPS, memang secara tahunan inflasi per November kemarin sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya secara year on year. Posisi terakhir November kemarin 5,42%. Tetapi overall kalau kita lihat, Mas Pras, ini betul-betul di atas jangkar inflasi yang diekspektasikan yang sebesar 3%, ya, baik oleh Bank Indonesia maupun oleh pemerintah sesuai dengan asumsi APBN tahun berjalan. Nah, trigger utamanya tadi juga sampaikan ada dua. Pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini yang punya andil inflasi secara tahunan itu sebesar 1,5%. Kemudian yang kedua adalah sektor transportasi, itu menyumbang cukup besar 1,86%. Yang lainnya juga semuanya kontributif, ya, bahkan nyaris semuanya positif. Kecuali satu yang minus secara tahunan, yaitu untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Itu mengalami deflasi minus 0,02, tipis sekali. Nah, betul tadi disampaikan bahwa inflasi ini memang menurun, ya. Tapi kita juga jangan sekali ignore bahwa baseline yang kita pakai kan secara year on year. Nah, oleh karena itu tetap kita harus mencermati
ekspektasi atau outlook inflasi sampai dengan akhir tahun ini. Kalau inflasi 5,42% ini dinilai sebagai pelandaian, betul. Karena dugaan saya inilah hasil karya ya dari policy-policy yang dirilis terutama oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengawal agar inflasinya tidak terus menguat atau meningkat. Nah, kita tahu Mas Pras, sejak beberapa bulan terakhir ya, 4-5 bulan terakhir Bank Indonesia cukup agresif ya menahan inflasi dengan menerapkan kebijakan suku bunga acuan yang terus mengetat. Posisi sekarang kurang lebih kan sekitar 5,25% ya kan suku bunga acuan kita atau BI 7 days reverse repo rate. Dan mungkin ada ekspektasi di bulan Desember ini mungkin sekali lagi BI akan menaikkan suku bunga acuan entah 25 basis poin, entah 50 basis poin. Untuk apa? Untuk men-tackle agar inflasi itu segera melandai. Karena salah satu instrumen yang cukup efektif menahan laju inflasi adalah dengan menyerap uang publik kepada sistem perbankan atau sistem keuangan sehingga sedikit mengurangi level konsumsi. Nah, kalau level konsumsinya bisa ditahan, otomatis terjadi pelandaian inflasi. Ini memang ada orang mengatakan ini dilema, ada orang mengatakan trilema ya. Baru saja saya ikut webinarnya Ampro ASEAN. Tadi isunya mengenai apa? Inflasi juga sama. Gitu Mas Pras. Oke. Tapi kalau kita lihat ini dengan penyumbang inflasi, bensin, kemudian bahan bakar rumah tangga dan juga tarif angkutan udara, Pak Rian. Anda melihat bahwa ini menunjukkan aktivitas ataupun geliat ekonomi ini sudah memang normal begitu sehingga pergerakan manusia pun juga banyak yang melakukan mungkin perjalanan bisnis ataupun wisata. Betul. Jadi memang theoretically ketika suatu negara itu aktivitas ekonominya meningkat, nah secara spesifik adalah Indonesia, ya kita bersyukur ya kasus-kasus positif jauh lebih terkendali saat ini. Kemudian kebijakan pengetatan social distancing dibuka makin lebar. Nah, orang berani keluar rumah, mobilitas meningkat, mobilitas orang dan barang. Nah, ini mendorong kegiatan ekonomi. Maka tidak heran kalau pertumbuhan PDB kita kuartal terakhir kemarin tumbuh jauh luar biasa 5,72%. Tetapi itu juga paralel dibarengi dengan laju inflasinya, ya. Jadi di satu sisi inflasinya tumbuh PDB-nya tumbuh bagus, kita bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Karena itu akan diiringi dengan kenaikan inflasi. Nah, oleh karena itulah ya spirit dari Bank Indonesia yang kami ikutin terakhir itu Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio mengatakan bahwa stand kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu di satu sisi adalah pro stability, ya pro stability itu adalah menaikkan suku bunga acuan untuk ngerem inflasi, tetapi juga di sisi makro prudential policy-nya stand BI adalah pro growth atau pro pertumbuhan, yaitu di mana misalnya bank-bank yang membiayai sektor-sektor tertentu itu memperoleh insentif dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini harmoni bauran kebijakan inilah yang memang disetel sedemikian rupa sehingga kita tidak kejebak pada situasi ini, Mas. Ini terminologi baru, reflasi. Reflasi itu adalah kombinasi dari resesi dan inflasi yang tinggi. Nah, resesi itu kan pelambatan ekonomi, ya kan? Kemudian inflasinya adalah tadi inflasi yang tinggi. Nah, kita harapan daripada pemerintah dan Bank Indonesia itu jangan sampai kita mengarah kepada situasi apakah itu stagflasi, apakah itu reflasi, seperti itu, Pak. Ya, ini dia beberapa istilah yang memang menjadi satu pembahasan belakangan ini, reflasi kemudian stagflasi. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini begitu pemicu-pemicu inflasi di Indonesia, BBM, apakah ini masih dampak lanjutan dari kenaikan harga sebelumnya? Per 1 Desember kemarin juga ada kenaikan yang non subsidi untuk harga BBM di masyarakat ini, Pak Rian. Ya, saya kira betul. Jadi kalau ketika 3 bulan lalu pemerintah menaikkan harga BBM, ya baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi, itu efeknya kelihatan. Inflasi di bulan Oktober langsung naik, ya melejit gitu. Karena second round effect dari kenaikan harga BBM itu secara historis itu berlangsung 2-3 bulan, which is sampai November kemarin sebetulnya kita masih terimbas. Kemudian yang kedua, ketika kemarin 1 Desember pemerintah juga menyesuaikan kembali harga
keekonomian BBM kita, itu ada 2 isu di sini, Mas. Kenaikan itu terjadi di bulan Desember di penghujung tahun. Yang mana sebentar lagi ya kita akan melewati masa-masa periode seasonal musiman, yaitu peningkatan konsumsi masyarakat. Karena ada persiapan perayaan Hari Raya Natal, perayaan nanti untuk pergantian tahun ya atau tahun baru. Kemudian biasanya normalnya pada saat itu orang-orang mengambil liburan, mengambil cuti dan sebagainya. Anak-anak sekolah pun dari level rendah sampai level tertinggi juga mengalami liburan sekolah. Nah, ini meningkatkan mobilitas orang yang otomatis diiringi dengan peningkatan konsumsi ya. Konsumsi apa? Satu, konsumsi BBM karena penggunaan moda transportasi, ditambah lagi konsumsi dari sisi tadi makanan dan minuman plus tembakau. Jadi memang bulan Desember itu sepanjang setiap tahun itu rata-rata inflasinya akan relatif lebih tinggi daripada inflasi bulanan yang lainnya. Kami menengarai inflasi seasonal itu terjadi di pertengahan tahun karena ada perayaan Lebaran Idul Fitri, kemudian di akhir tahun karena ada perayaan Natal dan pergantian tahun. Nah, saya kira ini pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan seluruh perangkat Pemda ya harus lebih banyak ini, Mas, ronda kalau bahasa saya ke lapangan untuk memastikan tidak ada distorsi harga, tidak ada gangguan harga sehingga harga-harga di pasar itu betul-betul stabil. Nah, hasilnya udah kita cek, ya kita appreciate. Inflasi bulan November kemarin itu secara month to month itu jauh di bawah yang kita perkirakan. Ya, kita sama-sama para ekonom teman-teman mengatakan sekitar 0,15 sampai dengan 0,22%. Ternyata realisasinya inflasi November rendah, hanya 0,09%. Meskipun kalau kita tadi disampaikan ada juga inflasi yang tertinggi secara tahunan sampai 9, sekian persen di Tanjung Selor, tapi juga ada yang rendah. Nah, oleh karena itu nanti taktikalnya adalah mungkin pemerintah bersama BI, bersama tim pengendali inflasi dan juga untuk tim pengendali inflasi pangan, itu fokus di tempat-tempat yang punya potensi untuk kenaikan inflasi daerah itu tinggi. Nah itu, Mas. Baik, yang menarik cyclical inflation begitu ya di bulan Desember ini kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Rian, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan pergerakan inflasi. Seperti apa? Seperti yang juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pergerakannya dari Desember 2021. Cenderung memang trennya masih terus mengalami kenaikan ya untuk inflasi nasional secara tahunan. Sementara kita lihat sudah mulai ada tren penurunan, tadi sudah disampaikan begitu, dari 5,95% di bulan September, Oktober 5,71% dan di November turun lagi jadi 5,42%. Itu dia untuk pergerakan inflasi. Lantas bagaimana dengan proyeksi inflasi global? Ini dia di tahun 2022 kita lihat juga memang cenderungannya lagi-lagi ini ada penurunan ya dengan adanya perbaikan ataupun langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh banyak negara, sehingga beberapa proyeksi dari IMF begitu menunjukkan per Juli ini update terbaru 8,3% dari sebelumnya 9%. Kemudian kita lihat juga ini menurun dari 4,7% menjadi 4% sampai dengan kuartal 4 tahun 2022. Jadi ada beberapa revisi yang sudah dilakukan tapi kecenderungannya memang mengalami penurunan. Dan kita cermati dari faktor penyumbang inflasi di bulan November itu apa saja. Tadi sudah dibahas juga, ini ada komoditas bensin 1,15%, bahan bakar rumah tangga 0,31%, tarif angkutan udara 0,3%, itu secara tahunan. Sementara penyumbang inflasi secara bulanan ada komoditas telur ayam ras, ini naik 0,02%, rokok kretek filter 0,02% dan tomat 0,02%. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom, co-founder dan juga Dewan Pakar Institute of Social, Economic and Digital. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Ya, Pak Rian. Halo, Pak. Halo, ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati inflasi nasional cenderung turun. Bahkan inflasi global proyeksi dari IMF pun sama mengalami penurunan. Apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang rata-rata dunia ini sudah mulai dalam
proses begitu recovery menuju arah yang lebih baik begitu dari laju inflasi dan mungkin nanti juga pertumbuhan ekonominya secara luas ini Pak Rian, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat secara global memang sudah terjadi istilahnya pelandaian inflasi, tapi masih jauh dari inflasi targetednya. Oke. Kita contoh misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu secara konstitusional memiliki target inflasi itu 2%. Sementara pada Juni lalu inflasi di Amerika itu kalau nggak salah 9,6%. Sekarang udah mulai melandai, ya kurang lebih sekitar 7,7% ya. Tapi masih jauh dari harapan yang 2% itu. Makanya forecasting beberapa lembaga internasional, kemungkinan besar inflasi 2% di Amerika itu akan dicapai pada tahun 2024. Nah, bacaannya adalah berarti the Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, masih akan mencoba menahan level Fed Fund Rate-nya pada level yang tinggi, baik di sepanjang tahun ini maupun di sepanjang tahun 2023 nanti. Ini sinyalemennya. Tetapi kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat tidak sebesar seperti 3-4 bulan terakhir ini. Kalaupun naik mungkin nanti ya 25 basis poin. Ya paling banter 50 basis poin. Nanti ketika inflasi betul-betul sudah melandai, barulah mungkin akan ditahan di level 4,5 sampai 5% di sepanjang tahun depan. Nah, kedua, tipologi dari pembentukan inflasi di setiap negara itu memang beda-beda. Di Amerika memang karena ada krisis energi ya, tapi juga karena jumlah uang beredar di sana itu terlalu besar. Bantuan sosialnya kan pernah kita diskusikan terlalu besar sehingga orang condong untuk konsumsi sementara persediaannya terbatas. Terjadilah kenaikan harga yang itu bersifat inflatoir. Di Eropa inflasinya tinggi. Di Inggris sempat 10, sekian persen, di Jerman juga 9, sekian persen. Karena apa? Di sana ada gangguan suplai gas atau energi lah secara umum, sehingga ini mendongkrak harga-harga di benua biru, benua Eropa itu. Nah ini yang membuat inflasi di sana juga naik tinggi sekali. Oleh karena itu Bank of England kemudian Bank Sentral Eropa secara agresif menaikkan suku bunga acuan masing-masing. Nah gunanya apa? Untuk ngerem inflasinya. Tetapi ini membawa harga atau ada ongkos yang harus dibayar, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi baik di Amerika maupun di Eropa itu melandai atau tertahan. Nah, itulah yang lalu isu global saat ini yang sangat kencang adalah resesi ekonomi di Eropa itu tinggal tunggu waktu, kan gitu. Ada yang mengatakan awal bulan 2023 nanti Eropa akan mengalami resesi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kontraktif 2 kuartal berturut-turut, dan itu hampir happening. Nah kita lihat saja nanti. Tapi kembali Mas Pras, itu semua adalah harga yang harus dibayar dari pilihan sebuah kebijakan. Pilihannya saat ini adalah stop inflasi dengan sedikit mengorbankan pertumbuhan. Tetapi nanti begitu inflasinya betul-betul sudah dalam koridor yang ditargetkan, nah kembali pelan-pelan gradually suku bunga acuan itu akan diturunkan ya menuju level kenormalan yang baru. Nah, pada saat itulah ekonomi dunia, Eropa, Amerika, dan negara lain, termasuk Indonesia, akan kembali membaik dan menguat dan stabil. Itu siklusnya seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi dengan proyeksi yang ada dari inflasi global yang cenderung melandai tadi, apakah ini juga akan berdampak terhadap, ya mungkin mengurangi tekanan terhadap inflasi di dalam negeri, Pak Rian? Kalau inflasi dalam negeri itu, mungkin agak sedikit beda ya. Memang transmisi pembentukan inflasi itu tadi disampaikan ketika pandemi ini sudah mulai selesai ya, dan orang sekarang sudah bebas kemana-mana, bahkan kita lihat di berbagai pertemuan-pertemuan pun orang sudah melepas masker, itu mendorong ya permintaan itu menjadi meningkat. Oke. Ya, baik itu dia kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, inflasi di dalam negeri ini memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan inflasi yang terjadi di global begitu, karena resesi yang terjadi di beberapa negara begitu Eropa, Amerika Serikat, sementara di dalam negeri tadi ada beberapa penyumbang inflasi, ada makanan dan minuman, kemudian tembakau dan juga bahan bakar minyak begitu ya. Dan ini juga kita akan cermati sejauh mana dampaknya yang kita bisa rasakan di bulan Desember ini yang menjadi cyclical inflation begitu yang seperti disampaikan tadi Pak Rian Kerianto. Apakah di bulan Desember potensinya
setelah dalam beberapa waktu terakhir inflasi kita melandai begitu akan mengalami peningkatan kembali. Mengingat ada momentum libur Natal dan Tahun Baru, tadi juga sudah disampaikan ada kemungkinan peningkatan dari konsumsi masyarakat lagi begitu ya. Inan, ini apakah akan ikut mendorong laju inflasi atau tidak? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kementerian lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan sosial. Presiden meminta APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas guna mengendalikan inflasi. Presiden Joko Widodo meminta kementerian lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD, khususnya yang berkaitan dengan belanja modal dan sosial. Hal ini disampaikan Presiden saat menyerahkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi menekankan semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki perasaan yang sama terkait kondisi ekonomi global saat ini yang berada di posisi yang tidak normal. Untuk itu APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas guna mengendalikan inflasi. Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. APBN 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan, yakni penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibu Kota Nusantara, revitalisasi industri, pemantapan reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Ya Pak Rian, berdasarkan tadi informasi yang sudah disampaikan, Presiden meminta ini pemanfaatan dari APBN, APBD juga digunakan secara optimal begitu untuk menjadi salah satu buffer juga nih menahan laju inflasi di Indonesia. Analisis Anda, Pak Rian, silakan. Ini saya kira pernyataan Pak Presiden yang sangat baik ya dan sangat timely. Dan tentu harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota madya. Karena betul yang disampaikan Pak Presiden, inflasi ini menjadi momok seluruh dunia. Inflasi yang tinggi itu sebetulnya secara tidak langsung itu mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Sehingga harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu, tekanan Bapak Presiden adalah setiap kepala daerah harus memiliki kreativitas, ya, kreativitas dalam konteks penggunaan anggaran di setiap daerah untuk bisa mengintervensi agar pembentukan harga di pasar-pasar di setiap daerah itu betul-betul stabil. Karena isu yang terjadi adalah kita bicara krisis energi, kita bicara krisis pangan, nah tentu ini bisa punya potensi untuk mendistorsi harga di pasar. Apalagi kalau nanti ada istilahnya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang tidak tepat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan tadi koordinasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga karena mereka bersinggungan bersama dengan tim pengendali inflasi di tingkat pusat atau daerah, dan secara spesifik Bank Indonesia juga merilis yang namanya tim pengendalian inflasi untuk pangan. Okay. Karena memang pangan memberikan kontribusi inflasi yang dominan. Jadi saya sepakat dengan Pak Presiden Joko Widodo untuk setiap kepala daerah itu lebih alert, ya, lebih waspada untuk mengecek di lapangan bagaimana pergerakan inflasi itu hari ke hari, minggu ke minggu, sehingga semuanya controllable. Terutama
ya secara historis yang punya riwayat inflasi yang tinggi di atas inflasi nasionalnya. Ini penting, Mas Pras. Oke. Nah, cyclical inflation di Desember, apa yang perlu kita cermati? Tadi kita tahu juga ada potensi kenaikan dari konsumsi masyarakat. Kemudian Anda melihat ini juga apakah ikut nanti mendorong laju inflasi paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, Pak Rian? Yang pertama adalah lakukan survei di pasar, ya. Okay. Ronda di pasar-pasar itu harus ditingkatkan. Kemudian dicek persediaan terutama kelompok sembako, ya. Apakah itu beras, apakah itu minyak goreng, kemudian kelompok tadi cabai rawit, cabai merah, cabai keriting, kemudian bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Karena itu pasti akan naik penggunaannya. Yang ketiga adalah persediaan daripada stok bahan bakar minyak kita, BBM kita, apapun jenisnya. Karena hampir pasti di pertengahan Desember sampai akhir tahun, mungkin mobilitas orang meningkat tajam. Sehingga persediaan BBM di setiap SPBU ya itu harus betul-betul tersedia, jangan sampai mengesankan terjadi suplai yang kurang ya atau shortage. Ini menjadi tidak baik karena nanti orang jadi berebut, kemudian ngantri dan sebagainya dengan segala aktivitas yang tidak teratur. Nah, terakhir tentunya tadi setiap kepala daerah ya bisa berkomunikasi satu dengan yang lain untuk saling ini mencukupi kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga tersedia dengan cukup. Daerah yang surplus beras misalnya bisa mensuplai daerah yang defisit beras dan sebaliknya. Nah, seperti itu harus dilakukan. Nah, kuncinya betul Pak Presiden tadi ya saling bersinergi antara kepala daerah, antara pimpinan daerah bersama dengan kementerian lembaga sebagai policy director, kemudian bersama dengan Bank Sentral yaitu BI, baik BI di pusat maupun BI di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah. Itu aja Mas, sehingga kita bisa mencermati pergerakan harga apapun di lapangan itu dengan lebih precise dan tindakannya pun tepat. Ya, tindakannya tepat, bukan dalam tindakan yang sifatnya reaktif, tapi lebih tindakan yang bersifat preventif. Oke, lantas proyeksi Anda paling tidak sampai dengan Desember bagaimana dengan tingkat inflasi di tanah air begitu secara tahunan? Seberapa kuat nanti kenaikan yang bisa terjadi? Nah, secara historis kalau kita lihat di Desember tahun lalu, inflasinya itu kurang lebih sekitar 0,5, 0,6 seingat saya. Tapi waktu itu kita masih dalam situasi pandeminya tidak sebaik sekarang. Nah, dengan perbaikan pandemi sekarang ini, dugaan saya mobilitas orang makin masif ya, mungkin inflasi bulan Desember saja itu bisa sekitar 0,6 sampai 0,8%. Which is kalau itu kita setahunkan ya dengan posisi November yang 4,82%, maka kita estimasikan inflasi sepanjang tahun ini posisi 31 Desember nanti mungkin sekitar 5,3 sampai 5,5%. Memang tidak sampai 6% seperti yang pernah kita perkirakan dulu. Karena apa? Karena tadi tindakan dari Bank Indonesia bersama perangkat-perangkatnya di lapangan, kemudian dari teman-teman kementerian lembaga itu efektif untuk mengendalikan inflasi. Terutama dari jalur suku bunga acuan tadi, Mas. Ini betul-betul bisa mengerem ya tingkat permintaan di pasar. Sehingga orang yang tadinya mau konsumsi sedikit mengurangi level konsumsi. Memang pertumbuhan, makanya dibilang pertumbuhan di Q4 kemungkinan secara persentasenya akan lebih rendah dibanding pertumbuhan Q3. Karena itu efek daripada pengendalian inflasi ini. Gitu. Betul, berarti bisa dikatakan akan ada yang dikorbankan begitu dengan upaya mengendalikan inflasi adalah laju dari pertumbuhan ekonomi nasional begitu Pak? Ya, pengorbanan harus terjadi karena nggak mungkin dua tujuan itu tercapai bersama. Inflasi rendah, kemudian pertumbuhan tinggi. Dalam situasi normal itu bisa, iya Mas ya. Makanya tadi kalau kita lihat outlook inflasi di 2024 yang 2,5% plus minus 1 itu betul. Dan pada saat itu inflasi pertumbuhan kita mungkin 5 sampai 5,5%. Itu oke. Karena situasinya sudah betul-betul controllable gitu. Oke, itu dia berarti memang ada peluang laju inflasi paling tidak sampai dengan bulan Desember mendatang ataupun akhir tahun ini ada di kisaran 5,3 sampai dengan 5,5% begitu ya secara tahunan. Kemudian bulanannya kemungkinan 0,6 sampai dengan 0,8% di bulan Desember. Oke, baik. Pak Rian, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Tentu menjadi insight baru ya buat kami dan juga pemirsa. Baik Pak Rian, terima kasih banyak dan salam sehat Pak Rian.
Oke, terima kasih. Salam sehat juga.